Yang terakhir adalah sifat al-infitah wal idbaq atau al-idbaq awal infitah. Yaitu ada sifat apa? Pertama al-idbaq yang mempunyai lawan, yaitu apa? Infitah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah masjid Majelis Ilmu Asyuhada, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, yang mudah-mudahan tempat ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ahlinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberkahan-keberkahan di selanjutnya. Terlebih kita bermajelis ilmu di sini tidaklah perkara yang kita inginkan kecuali keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita berisikan keikhlasan dan berisikan pahala dan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kajian tahsin kitab Tajwid Asy-Syafi'i, yang mana pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya lagi kita sampai di bab nomor terakhir, Pak. Siapa masih ingat? Baik. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas, walaupun pertemuan terakhir itu yang dimaksud bukan pertemuan yang kemarin, tapi kemarinnya lagi. Karena pertemuan kemarin kita sedikit memberikan tausiah, yaitu kita membahas tentang huruf-huruf hijaiyah ditinjau dari meninggi dan merendahnya suara. Jadi di dalam pengucapan huruf hijaiyah itu ada yang suara dituntut untuk ditinggikan, kemudian ada yang tidak. Nah, maksudnya tinggi dan tidak di sini ukurannya adalah bukan volume suara, bukan keras dan lirihnya suara,
tetapi berisi meninggi, menaik, kemudian tidak. Nah, maka di sana ada dua pembagian daripada ulama, yaitu apa? Adanya huruf hijaiyah yang disifati dengan sifat isti'la. Kemudian ada istifal, yaitu isti'la, yaitu meninggi, ala. Kemudian istifal, asfal, bawah. Nah, tinjauan tersebut tadi ada dua poin, dua bagian. Yang pertama isti'la, kedua istifal. Maka huruf-huruf isti'la sudah kita bahas, yaitu apa? Khussa, dhaghtin, qid. Yaitu ada kha, ada shad, ada khussa, dha, kemudian ghain, ta, kemudian qaf sama dha. Ada 7 huruf. 7 huruf yang mana di dalam pengucapannya secara hukum asal dia harus meninggi, maka disebut dengan istilah isti'la, meninggi. Kha, sa, dha, ta, wa. Nah, demikian juga ketika kasrah ataupun dhammah juga sama. Khi, si, boi, toi, woi, ri. Jadi huruf-huruf yang meninggi semuanya. Yang mana di antara faedahnya, walaupun tidak semua, di antara faedahnya adalah ketika kita mengetahui ada huruf yang meninggi kemudian yang tidak, kita akan benar-benar mampu memastikan sebuah huruf. Contoh ketika dalam kondisi kasroh, maka ketika dalam kondisi kasroh, untuk membedakan antara qaf dengan kaf, selain dia adalah keluarnya nafas angin, maka dia juga dibedakan dengan meningginya suara tadi. Kalau kaf dia tidak, karena istifal, maka qaf dia agak meninggi sedikit. Antara qi dengan ki beda. Kemudian to pun juga sama. Untuk membedakan huruf to atau ta yang dipakai ketika kasroh, contoh antara ti dengan ti beda. Maka yang membedakan di sini adalah meninggi dan tidaknya. Walaupun dia kasroh, walaupun dia tidak keras, maka huruf-huruf isti'la dia lebih berbobot. Musayyiti, ti. Nah, waturi, tu dengan tu beda. Antara tu menggunakan ta dengan tu menggunakan to beda. Demikian juga ti dengan ta, dengan tui dengan to. Maka ini terbedakan dari isti'la dan istifal ini. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kita masuk ke yang terakhir, poin yang terakhir daripada sifatun huruf, sifat-sifat huruf allati laha diddun, itu yang mempunyai lawan. Yang terakhir adalah sifat al-infitah wal idbaq, atau al-idbaq awal infitah. Yaitu ada sifat apa? Pertama al-idbaq yang mempunyai lawan, yaitu apa? Infitah. Yaitu al-idbaq wal infitah. Nah, ini sifat yang terakhir. Idbaq secara lughah itu artinya ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Itu apa? Idbaq itu artinya, kalau secara lughah artinya dia menempel. Kemudian al-infitah secara lughah, secara bahasa itu artinya iftiraq, artinya terpisah.
Nah, menempel sama terpisah. Itbaq itu adalah huruf yang dia menempel. Infitah artinya iftiraq, terpisah. Apa yang dimaksud ini antara sifat itbaq dan infitah ini? Menempel dan terpisahnya ini adalah ditinjau dengan al-hanaqul a'la. Itu apa? Al-hanaqul a'la. Apa itu hanaqul a'la? Hanak itu artinya langit-langit. A'la itu apa? Atas. Nah, menempel dan terpisah di mana yang dimaksud? Yaitu adalah langit-langit dan hanaqul a'la. Apa yang menempel dan terpisah ini adalah as-saut. Adalah apa? As-saut. Yaitu apa? Suara. Nah, menempel dan terpisahnya di sini adalah as-saut, yaitu as-saut itu suara. Nah, ini pengertian secara singkat tentang al-itbaq wal infitah. Ini insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Ini lebih cepat insyaallah. Yaitu yang dimaksud itbaq itu adalah menempel, ilsaq, infitah itu iftiraq, terpisah. Apa yang dimaksud di situ? Sifat itbaq adalah inhisarus sauti, yaitu terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan huruf itbaq. Yaitu menempelnya suara, terkumpulnya suara antara apa? Bainal lidah, yaitu suara antara lisan dengan al-hanaqul a'la. Yaitu apa? Antara lisan dan hanaqul a'la, bainas saut wal hanaqil a'la. Ini lebih tepatnya, mohon maaf, saya ralat. Bainal lisan yaitu apa? Terkumpulnya suara dan terpisahnya suara antara lisan dan apa? Hanaqul a'la. Hanaqul a'la itu langit-langit atas. Nah, huruf itbaq itu ada berapa? Ada 4, yaitu apa? Wa, ta, dha, shad. Kemudian huruf itbaq itu ada 4. Pertama shad, dha, ta, kemudian apa? Dha. Nah, ini huruf itbaq. Itu ada 4, shad, dot, ta, dha, huruf itbaq. Berarti di sana keluar dari bab ini, saya ringkas lagi, huruf isti'la itu ada terbagi menjadi 2. Mutbaqah itu huruf isti'la itu terbagi menjadi 2. Pertama mutbaqah, kemudian mustafilah. Itu mustafilah.
Baik. Ini ringkasannya lagi. Afan munfatihah. Munfatihah. Afan. Baik. Ini ringkasannya, insya Allah saya akan menjelaskannya. Ini ringkasannya, insya Allah saya akan menjelaskannya. Baik. Huruf idgham itu adalah huruf yang menempel, yaitu menempelnya suara antara lisan dengan langit-langit atas. Itu huruf idgham. Infitah adalah terpisah, yaitu apa artinya? Dia tidak menempel suara tersebut antara lisan dengan langit-langit atas. Makanya Pak, kalau kita memperhatikan, kalau kita membaca huruf idgham rata-rata semua suaranya menempel, yaitu suara itu menempel antara lisan dengan langit-langit atas, baik itu fathah, kasroh, domah ataupun sukun. Contoh so, si, su, els, dia menempel. Dot juga sama, bo, boi, lu, el. Kemudian to juga sama, bo, boi, lu, el, do. Wo pun juga sama, wo, woi, lu, el. Nah, kemudian huruf isti'la itu terbagi menjadi dua. Kalau kita menggabungkan pembahasan isti'la kemarin dengan idgham dan infitah ini, huruf isti'la itu terbagi menjadi dua. Isti'la ada yang idgham, ada isti'la yang tidak idgham. Huruf isti'la yang idgham ada 4. Huruf isti'la yang infitah ada 3, yaitu kha, gha, qaf. Apa faedah dari ini, Mbak? Apa faedah dari ini? Yaitu huruf isti'la yang idgham, ini sebagai catatan saja. Huruf isti'la yang mempunyai sifat idgham adalah huruf yang kesempurnaan tafkhimnya itu benar-benar sempurna, tidak boleh terganggu. Itu huruf isti'la yang idgham adalah kesempurnaan tafkhimnya itu benar-benar sempurna. Dalam kondisi fathah, kasroh, domah, sukun, dia tetap sempurna. Huruf isti'la yang idgham atau huruf idgham ini, kan huruf idgham ini semuanya huruf isti'la, iya kan? Kalau kita kemarin membahas isti'la itu kan ada khusso, dogtin, qid. Nah, huruf idgham ini semuanya isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la itu idgham. Isti'la ada terbagi menjadi dua, ada yang idgham, ada infitah. Nah, huruf isti'la yang statusnya idgham, maka ini semua huruf idgham ini dia mempunyai faedah adalah kesempurnaan tafkhim. Dia mempunyai kesempurnaan apa? Tafkhim atau tebal di semua kondisi.
Maksudnya semua kondisi fathah, kasroh, domah, sukun sekalipun juga sama. Ketika sukun dia sama, ketika kasroh juga sama. Itu yang huruf itbaq. Berbeda dengan huruf isti'la yang bukan itbaq. Ada 3 huruf, kha, ghain, qaf. Maka huruf isti'la yang bukan itbaq, dia tidak sempurna di dalam masalah tafkhim di kondisi pertama kasroh, kedua kondisinya sukun sebelumnya kasroh. Nah, kalau huruf itbaq ini dia mempunyai kesempurnaan tafkhim tebal di semua kondisi, hatta dia kasroh pun juga sama. Nah, huruf itbaq, huruf infitah atau huruf isti'la yang bukan itbaq, kan isti'la ada 2 kan, pertama itbaq mutbaqah, kedua tidak, yaitu munfatihah atau infitah. Huruf isti'la tapi infitah ada 3 huruf, ghain, qaf sama kha. Ini kan sama-sama huruf isti'la kan, tapi dia bukan itbaq. Apa faedahnya dia? Dia di dalam tafkhimnya ketika kondisi kasroh atau sukun didahului dengan kasroh, maka kesempurnaan tebalnya itu berkurang. Kesempurnaan tebalnya apa? Berkurang. Huruf apa itu? Huruf isti'la yang tidak itbaq atau isti'la yang infitah. Kita kasih permisalan kha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhi Harunu di dalam surah Toha, atau silahkan ambil kha ketika kasroh atau kha sukun sebelumnya kasroh. Contoh permisalan ikhwan, wa ikhwanihim. Apa konsekuensi huruf isti'la yang infitah tadi? Konsekuensinya apa? Catatannya, tebalnya berkurang ketika kondisi apa? 1 kasroh, kedua sukun sebelumnya kasroh, dia tebalnya itu berkurang. Contoh ikhwan, wa ikhwanihim. Nah, dia kan sukun sebelumnya kasroh, maka dia berkurang tebalnya itu. Tidak dibaca, mohon maaf, seperti ini, wa ikhwanihim, enggak, tapi wa ikhwanihim, dia berkurang. Demikian juga ketika ghain, contoh dalam ayat Rabbig firli. Rabbig saya kasih sini, Rabbig firli. Nah, ghain dia termasuk huruf isti'la, iya toh, huruf isti'la. Tapi dia istilahnya bukan itbaq, bukan golongan itbaq, dia golongannya infitah. Ghain itu, yaitu apa istilahnya? Golongannya infitah. Nah, kalau huruf isti'la yang golongannya infitah, dia punya catatan di bawahnya. Apa? Dia berkurang tebalnya ketika dia kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Lah, kalimat ini contoh Rabbi firli, dia sukun sebelumnya kasroh. Nah, huruf isti'la sukun sebelumnya kasroh, maka dia dibaca tebalnya itu berkurang atau bahkan tidak tebal. Padahal kan isti'la gitu kan. Isti'la itu bukan, kemarin pada pertemuan yang lalu kita bahas, huruf isti'la itu mempunyai konsekuensi tebal di dalam membacanya. Nah, di sini ada tambahan, bahasanya isti'la itu ada 2. Ada yang isti'la itbaq, ada yang isti'la infitah. Kalau huruf isti'lanya itbaq, dia semua kondisi itu tebalnya sempurna. Contoh to,
lasta alaihim bimusaytir, tidak berkurang tebalnya. Bimusaytir, enggak, tidak berkurang, tapi dia sempurna. Bimusaytir, tebal. Nah, berbeda kalau dia huruf isti'lanya yang infitah. Kalau huruf istilahnya infitah ada catatan apa? Tebalnya berkurang. Ketika kapan? Dia sukun atau dia kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Nah, kita lihat ini ghain huruf istilah, tapi idbaq atau infitah dia? Infitah. Kalau infitah ada catatan tadi, tebalnya berkurang kalau kondisi sukun sebelumnya kasroh. Nah, contoh ini sukun robih sebelumnya kasroh. Berarti apa? Tebalnya berkurang. Bukan dibaca seperti ini, Rabbil firli, tidak. Tapi tipiskan dikit, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tapi tidak berlaku kalau dia fathah. Huruf isti'la ketika fathah dan domah semuanya tebal semuanya. Mau idbaq mau bukan idbaq, mau idbaq atau infitah. Huruf isti'la ketika dia berharokat fathah dan domah, ima itu idbaq atau infitah, tebalnya tetap sempurna. Catatan di sini hanya cuma sekedar ketika harokatnya kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Kalaupun huruf isti'la itu sukun sebelumnya fathah, nggak berlaku hukum ini. Tetap dia tebal. Contoh fasabbih bihamdi rabbika nah, kalimat wastaghfir ghain termasuk huruf apa? Isti'la, infitah, tapi dia sukun. Sebelumnya apa? Wastaghfir itu fathah. Berlaku tidak hukum ini? Tidak, dia tetap sama. Wastaghfir, tidak boleh wastaghfir, enggak boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini salah. Atau di dalam surah Al-Fatihah ghairil apa? Nah, al-maghdubi. Al-maghdubi ghain huruf isti'la. Ya kan, huruf isti'la. Dia sukun, tapi karena sebelumnya apa? Fathah. Berlaku hukum ini? Tidak. Ini hanya berlaku ketika dia kasroh atau sukun sebelumnya kasroh. Nah, ketika sebelumnya fathah tidak, walaupun dia sukun, maka kalimat ghairil maghdubi dia tetap dibaca apa? Tebal atau tipis? Tebal. Baik. Itu huruf isti'la yang catatan antara isti'la, antara idbaq dan infitah tadi. Contoh lagi qaf. Huruf qaf dia huruf isti'la, tapi dia bukan huruf idbaq, tapi dia huruf infitah. Nah kan, infitah qaf. Dia punya catatan. Kalau dia berharokat fathah atau sukun sebelumnya fathah, hukumnya sama, dibaca tebal, nggak peduli dia, tetap tebal. Tapi kalau qaf ini berharokat kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, maka apa catatannya tadi? Tebalnya berkurang. Contoh, ihdinas shiratal mustaqim. Maka mustaqim di sini kita tidak boleh menyempurnakan tebal. Contoh, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, nggak boleh. Takalluf nanti jadinya.
berat, maka dia berkurang. Mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim, berat, susah. Nah, ini huruf isti'la yang infitah, bukan itbaq. Tapi kalau qaf itu berharokat fathah atau sukun sebelumnya fathah, dia tetap berlaku tebal, sama. Contoh, wa idh qala rabbuka. Nah, atau dhamma, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Maka dia sama karena dia berharokat dhamma. Kecuali kalau dia berharokat kasrah tadi, mustaqim, bukan mustaqim. Enggak, mustaqim, salah. Dia enggak mengikuti kaidah. Atau dia sukun sebelumnya kasroh. Contoh, iqra. Kadar tebalnya berkurang ketika dia sukun sebelumnya kasroh. Maka ketika kita membaca kalimat iqra, tidak diperkenankan membaca tebalnya itu sempurna. Contoh, iqra. Iqra, salah, tidak tepat. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika dia sukun atau waqaf sebelumnya fathah, tetap berlaku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tebal. Khalaq, tebal. Bukan khalaq. Nah, bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini salah. Kenapa salahnya? Dia harus dibaca tebal. Kenapa? Karena dia sukun sebelumnya tetap fathah. Kecuali kalau sukun sebelumnya kasroh. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tebal. Khalaqal insana min 'alaq. Tebal. Bukan min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini salah, kurang tepat. Nah, itu catatannya nggih. Jadi kenapa kok dia seperti itu? Karena dia infitah, tidak menempel suaranya itu. Kho tidak menempel, gho tidak menempel, ko tidak menempel. Berbeda ketika so, soi, bo, wo, dia menempel terus. Yaitu menempelnya suara antara lidah dengan langit-langit atas. Nah, ini ringkasan pembagian sifat itbaq dan sifat infitah. Inilah huruf itbaq. Selain daripada ini adalah huruf infitah. Mau dia isti'la, selain huruf ini tetap infitah. Nah, makanya isti'la dibagi menjadi dua. Ada yang isti'la itbaq, ada yang isti'la infitah. Isti'la itbaq, dia catatannya apa? Kesempurnaan tafkhim atau tebal di semua kondisi, baik fathah, kasrah, dhammah atau sukun sebelumnya kasrah, sama. Contoh sukun sebelumnya kasrah, shad. Contoh, isbir, dia tetap tebalnya sempurna, isbir. Contoh do. Nah, contoh do, yawlalna, tetap tebal. Nah, do juga sama, alladzi at'amahum. Nah, wa juga sama, wi. Nah, tetap tebal. Wi, soi, tetap apa? Tebal. Kondisi fathah, kasroh, dhammah. Nah, intinya tadi catatannya huruf itbaq adalah huruf yang kesempurnaan atau tafkhim atau tebal di semua kondisi, fathah, kasroh, dhammah atau sukun sebelumnya kasroh, sama. Berbeda dengan huruf infitah.
Infitah adalah yang terpisah, terbuka. Antara apa? Suara dengan lisan dan hanakul a'la. Nah, untuk melengkapi pembahasan kemarin, kita tambahkan bahasanya huruf isti'la itu terbagi menjadi dua. Yang mana huruf isti'la itu hurufnya khusa, dogtin, kid. Kan gitu kan? Ini huruf isti'la semuanya adalah huruf isti'la. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, huruf isti'la itu adalah huruf yang tebal di semua kondisi secara asal, tapi di sana isti'la itu terbagi menjadi dua. Ada yang idbaq, ada yang infitah. Kalau idbaq catatannya kesempurnaan, tebal di semua kondisi. Ada huruf isti'la yang infitah, 3 huruf, kha, ghain, qaf. Dia mempunyai catatan ketika dia dalam kondisi kasroh atau sukun sebelumnya kasroh, maka dia tebalnya itu berkurang. Contoh qaf tadi, mustaqim, tidak dibaca ihdinas siratal mustaqim, enggak boleh. Ghain juga sama, ghilmanul lahum, bukan dibaca ghil, enggak, ghil, tapi dia ghilmanul lahum, berkurang. Nah demikian juga kha, khiyanah, tidak dibaca khayyanah, enggak. Nah ini catatan dari pembahasan terakhir huruf-huruf sifat huruf yang mempunyai lawan, yaitu huruf idbaq dan huruf infitah. Huruf idbaq dan huruf infitah. Sedikit kita ngulang, bahasanya sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu huruf yang lahadidun, yaitu yang mempunyai lawan, kemudian sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan ada 4. Pertama apa dulu? Hamzah sama jahar. Hamzah sama jahar ini, hamzah lawannya jahar, adalah sifat huruf ditinjau dari apa Pak? Aliran apa? Nafas, ya kan? Aliran apa? Nafas. Bahasanya huruf-huruf hamzah adalah huruf yang di situ keluarnya nafas untuk kesempurnaan hurufnya. Huruf jar tidak. Huruf jar tidak. Maka huruf hamzah ada fahathahu syakhsun sakat. Yang mana fahathahu syakhsun sakat ini di semua kondisi, fathah, kasrah, dhammah, atau sukun, atau dia sukun sebelumnya kasrah sekalipun, dia tetap mengeluarkan angin, nafas. Fa, ha, mengeluarkan nafas. Maka selain fahathahu syakhsun sakat ini, tidak boleh keluar nafas. Contoh jim. Jim tidak boleh kita mengucapkan jim itu disertai keluarnya angin. Idza ja, enggak boleh. Idza ja waz-zalimina, enggak boleh. Wallahu la yuhibbuz zalimin, enggak boleh keluar nafas. Huruf dha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah huruf apa, sifat huruf ditinjau dari alirannya. Ada syiddah, ada rokhwah, kemudian apa? Bainiyah. Syiddah adalah huruf yang tertahan. Itu huruf yang tertahan. Hurufnya ajid, qatin, bakat. Dia huruf yang tertahan. Rokhwah adalah huruf yang mengalir. Mengalir di setiap kondisi, baik fathah, kasrah, dhammah, sukun terlebih. Contoh sin. Sin mengalir. Bismi, bismi, dialirkan. Gak boleh sin itu tertahan. Bismillah, gak boleh. Bismillah, dia harus mengalir. Bismillahi. Syiddah, tidak mengalir. Yang ketiga adalah bainiyah, huruf pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Lin Umar, hurufnya ada 5, lin Umar. Yang ketiga kemarin, yaitu tentang isti'la dan
istifal, yaitu ada huruf yang dibaca dengan meningginya suara, bukan kerasnya suara, tapi meningginya suara ke langit-langit atas. Hurufnya ada berapa? Ada 7. Khussa, doktin, qid. Nah, selain itu tidak boleh ditebalkan, tidak boleh ditinggikan. Huruf jim, huruf alif, huruf hamzah nggak boleh ditinggikan. Huruf wawu nggak boleh ditinggikan. Sering kita membaca qul huwallahu ahad, dibaca qul huwallah. Maka ini salah. Qul huwallahu ahad, qul huwa. Menebalkan, meninggikan huruf wawu, ini salah. Karena huruf wawu adalah huruf istifal, tidak boleh isti'la. Alif juga sama, lafdzul jalalah sering. Lam juga sama, tidak boleh diisti'lakan lam itu. Nah, kemudian yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah idbaq dan infitah. Huruf idbaq ada 4, so, do, to, do. Yaitu huruf yang menempelnya suara antara lisan dengan langit-langit bagian atas. Nah, huruf istilah ada 2 bagian, ada yang idbaq, ada yang infitah. Catatannya, huruf idbaq adalah dia sempurna tebal di semua kondisi. Fathah, kasrah, dhammah, sukun atau sukun sebelumnya kasrah, sama. Dia tetap tebal. Berbeda dengan huruf istilah yang infitah. Maka di harokat kasrah atau sukun sebelumnya kasrah, maka dia tebalnya berkurang. Ada 3 huruf, yaitu kha, ghain sama qaf. Nah, inilah akhir pembahasan daripada sifat huruf yang mempunyai lawan, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Itu sifat huruf yang tidak memiliki lawan, insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya bidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.